Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sabang sampai Merauke, banyak orang tapi kurang ramai. Saya coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, puji dari hati yang suci selalu tercurah kepada Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan kepada kita nikmat hakiki, sehat jasmani dan rohani. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam a'ani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, saat ini dunia sedang berada pada era industri 4.0 dan sedang menuju era sosial 5.0. Era industri 4.0 adalah di mana semua sistem diarahkan ke bentuk digital. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Internet membuat informasi menyebar sangat cepat. Namun, sisi negatifnya, informasi yang bernilai negatif tidak lagi bisa dibendung. Akibatnya, generasi kita dengan mudahnya terpengaruh oleh budaya asing dan meniru tren di luar sana. Misal, tren joget tidak senonoh di TikTok, tren mabuk-mabukan, kemudian judi online, free sex, flexing, dan masih banyak lagi. Hal ini jika dibiarkan tentu merusak moral generasi bangsa kita dan merongrong masa depan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Madrasah diharapkan dapat mencerdaskan generasi bangsa supaya dapat memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu, saya kali ini membawa tema peranan dan perkembangan madrasah dalam mencerdaskan generasi bangsa dengan landasan Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Dan bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan tutur kata yang benar. Rekan-rekan, mari kita kaji lebih dalam. Ayat tadi diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik, al-waw wawul atfi wal lamu lamul amri. Yakhsha fi'lun mudhari'i majzumun bil lam. Istinbatnya, wal yakhsha adalah sigat amar dan kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah menunjukkan kepada kewajiban, maka wajib hukumnya bagi kita untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Pertanyaannya, lemah dalam hal apa? Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak.
Disinilah peranan madrasah sebagai lembaga pendidikan untuk mencerdaskan generasi bangsa yang lemah, baik lemah ilmunya ataupun lemah akhlaknya. Kenapa demikian? Karena madrasah memadukan dua kurikulum, yaitu kurikulum Kemendikbud dan kurikulum Kementerian Agama. Madrasah memberikan pelajaran umum, juga memberikan pelajaran agama, sehingga siswa madrasah tidak hanya cerdas ilmunya, tapi akhlaknya juga mulia. Siswa madrasah tidak hanya cerdas intelektual, tapi juga cerdas emosional dan cerdas spiritual. Madrasah hebat mencetak generasi unggul bermartabat. Setuju? Setuju. Rekan-rekan sekalian, Albert Einstein mengatakan, religion without science is lame, and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu itu pincang, dan ilmu tanpa agama itu buta. Madrasah mensinergikan keduanya menjadi satu kesatuan yang pas. Ilmu agama dijadikan sebagai tuntunan dalam mengamalkan ilmu pengetahuan sehingga tidak terjadi kesalahan ataupun kejahatan. Karena sejatinya orang yang mendalami ilmu agama, hatinya penuh dengan ketenangan, langkahnya diberi perlindungan, dan hidupnya selalu diberi kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang jika Allah menghendaki kebaikan padanya, maka Allah memberikan ilmu agama kepadanya. Apalagi saat ini kita sedang menuju era 5.0 atau era sosial 5.0, di mana pendidikan yang ditekankan itu adalah pendidikan karakter dan akhlak mulia. Supaya apa? Supaya bijak dalam menggunakan teknologi. Karena pada era ini manusia mesti bisa menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi. Manusia mesti bisa menggunakan teknologi untuk memudahkan kegiatan, bukan teknologi yang menjerumuskan ke dalam kejahatan dan kemungkaran. Betul? Betul. Lalu perkembangan apa yang bisa dilakukan oleh madrasah? Di antaranya yang pertama, peningkatan sumber daya guru supaya lebih terampil dalam bidang digital. Yang kedua, teknologi digunakan sebagai alat untuk belajar mengajar. Dan yang ketiga, adanya sinkronisasi antara pendidikan madrasah dengan industri digital oleh institusi pemerintahan. Saya yakin jika perkembangan ini terlaksana, maka lulusan madrasah akan semakin cerdas. Lulusan madrasah akan semakin mampu bersaing di era yang akan datang, yaitu era sosial 5.0. Kesimpulannya, madrasah sebagai lembaga pendidikan mesti bisa bersaing untuk menjadikan generasi yang cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Saya ada sebuah pantun. Pergi ke pasar beli tomat. Tomatnya terkena air panas. Madrasah semakin hebat, generasinya cerdas dan berkualitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhawul inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.